Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini akan membahas sebuah judul begini ya. Bisa tahu kemana tanpa mati dulu ya. Kita ini bisa tahu nanti kemana tanpa mati dulu. Ya saudara. Ya, orang mati itu paling umum apa? Ke rumah Bapa katanya ya. Kita itu bisa tahu nanti kemana tanpa harus mati dulu. Caranya baca Alkitab, karena di Alkitab very detail ya, itu very detail dan sangat clear ya. Ya, saya prihatin ya, akhir-akhir ini kan kita sudah tahu toh ini era COVID ya. Ya, ada pendeta meninggal ya. Pendeta itu cukup dikenal ya, karena sudah lama pelayanan ya, yang sering disebut pendeta besar ya, meninggal. Tapi telah dipanggil pulang ke rumah Bapa ya. Tanpa harus mati dulu kita bisa tahu nanti kemana. Ternyata ke rumah Bapa itu nggak bener ya, nggak bener itu ya. Wes salah pakai banget ya. Bisa tahu kemana tanpa harus mati dulu. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Maksudnya, kembali kepada Allah itu kembali kepada wewenang Allah. Mau ditaruh di mana saja, terserah Allah, itu maksudnya. Debu kembali menjadi tanah, roh seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Meskipun dikremasi, meskipun dikubur, kan nanti hancur ya toh. Meskipun hancur jatuh dari pesawat, meskipun hilang di bawah banjir, ya, tapi tidak hilang di bawah wanita ya. Kalau hilang di bawah wanita itu belum mati orangnya ya. Hilang di bawah banjir ya, sama saja ya, sama saja debu menjadi tanah seperti semula ya. Terus kita akan tahu kemana ya, kemana setelah mati ya, walaupun kita tidak perlu mati dulu, kita sudah tahu ya. Kalau di zaman Yesus sebagai Tuhan Guru besar semua, sejak Adam sampai Maleaki, sampai Yesus belum lahir ke bumi ya, itu hanya yang percaya Tuhan Guru besar semua, itu yang selamat ya. Adam percaya Tuhan, betul. Adam, Eva percaya Tuhan, Tuhan Guru besar semua. Kalau Kain enggak ya, Kain enggak ya. Terus sampai sini ada Musa, ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, terus sampai ke sini ya. Sampai era sebelum Yesus lahir yang disebut era perjanjian lama, yang Yesusnya masih memakai Tuhan Guru besar semua. Siapa percaya Tuhan itu selamat ya. Ditaruh di mana? Taruh di Firdaus ya. Makanya Abraham ditaruh di Firdaus ya. Lukas 13 ayat 28 ya. Semua nanti selamat ya. Yang itu ya, yang masuk golongan ini masuk ke Firdaus. Yang era ketika Yesus jadi manusia juga sama, masuk ke Firdaus. Contohnya Lukas 23 ayat 43 itu penjahat yang di sebelah Yesus itu ya. Percaya Yesus sebagai raja lah, iya dong. Wong Yesusnya masih jadi manusia, dia dengernya Yesus raja ya. Dia nggak sempat dengar itu Yesus Tuhan, Yesus Allah, nggak sempat dengar ya. Kan dia bukan murid Yesus ya. Ya dia pokoknya dengar di depan, di samping salib ya. Dia disalib di samping Yesus. Pokoknya dengernya, Yesus kalau engkau sebagai raja, lagian ada tulisan di situ kan, Yesus raja orang Yahudi, Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi. Jadi ya orang penjahat ini bilang, nanti kalau engkau kembali sebagai raja, ingat aku. Masuk kemana? Firdaus. Terus dipelintir sama pendeta-pendeta. Iman itu nggak harus Yesus Tuhan. Itu buktinya yang disalib di sebelah Yesus, Yesus Raja saja masuk Firdaus. Oh, kamu mau?
disalib waktu Yesus masih disalib. Yesus sekarang sudah nggak ada, udah nggak disalib kok. Kamu mau pakai standar itu ya. Itu kan sama saja pendeta-pendeta yang mau menolak Yesus Allah, dia memelintir ayat ya, tidak perlu Yesus Allah ya. Yesus manusia saja bisa masuk surga itu, bahkan percaya sebagai raja saja bisa. Iya, ya. Ya zaman Yesus masih hidup ya, penjahat itu taunya cuma Yesus raja. Bahkan yang tukang nusuk yang termasuk yang menikam dia ya, itu pun selamat kah dia cuma ngomong apa? Dia cuma lihat waktu bangkit gitu. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dihitung sebagai kebenaran. Termasuk yang menikam dia nanti akan diangkat ke surga. Itu loh ya. Ya waktu itu cuma begitu, dia nggak jadi murid Yesus nggak. Lah Anda yang jadi orang Kristen terus mau melintir-melintir ya. Lalu waktu sekarang Yesus sudah naik ke surga, maka hanya yang beriman kepada Yesus sebagai Yesus Kristus ya, 2 Timotius 3 ayat 15, yang mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16, itu yang masuk Firdaus. Jadi baik dari zaman Adam maupun zaman Yesus bayi, Yesus remaja, Yesus melayani, Yesus manusia, maupun sekarang setelah Yesus naik ke surga, orang mati itu ke Firdaus, tidak pernah ada ke surga di rumah Bapa. Catat baik-baik, sejak dari zaman Adam sampai hari ini, orang mati itu rohnya ke Firdaus. Itu yang percaya Yesus. Kalau sekarang kita bicara pada Yesus. Yang nggak percaya Yesus ke alam maut. Jadi pilihannya itu Firdaus atau alam maut. Bukan kok ke rumah Bapa di surga. Wur ngawur itu ya. Jadi tidak perlu harus mati dulu ya. Udah tahu kita ayat Alkitab very clear ya. Firdaus versus alam maut. Firdaus itu Lukas 16 ayat 22. Alam maut itu Lukas 16 ayat 23. Itu contohnya orang kaya itu ke alam maut. Di Firdaus masih saling kenal ya. Lukas 16 ayat 23. Masih tahu itu Abraham, itu ya. Padahal kita nggak pernah ketemu Abraham kan. Tapi nanti tahu itu di Firdaus. Makannya apa? Makanya dari buah pohon kehidupan, Wahyu 2 ayat 7. Makanya di Firdaus ada pohon kehidupan. Ada satu. Itu ex Eden. Inilah bukti bahwa Firdaus itu ex Eden. Bekas Eden dulu ya. Terus tidak bisa tuker-tukeran. Yang di Firdaus mau alam maut, mau tukeran nggak bisa. Lukas 16 ayat 26. Tidak bisa berhubungan dengan orang hidup. Pastikan ya. Orang yang mati itu tidak pernah bisa berhubungan dengan orang hidup. Lukas 16 ayat 31. Kok ada yang bisa? Itu iblis menyamar jadi arwah. Iblis itu menyamar jadi apa saja bisa ya. Memang bahkan menjadi malaikat terang pun bisa. 2 Korintus 11 ayat 14 ya. Bisa ya. Jadi kalau Anda suka katanya diliatin arwah dan lain sebagainya, itu iblis yang menyamar. Ingat, roh kembali kepada wewenang Allah di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 ya. Terus pilihannya cuma ada 2 saat itu juga ya. Jadi tidak perlu nunggu 40 hari ya. Saat itu juga kita itu langsung pada hari itu maksudnya. Kita pilihannya ada 2, yang percaya Yesus. Saya bicara hari ini ya. Kalau sekarang yang percaya Yesus Allah doang, itu yang masuk Firdaus. Tidak perlu mati dulu Pak ya. Mana buktikan mati dulu? Tidak perlu ya. Ya, bisa tahu kemana tanpa mati dulu ya. Sama saja dengan tidak perlu ke surga, bisa tahu surga ya. Ya, tidak perlu. Kita tidak perlu ke surga dulu, tapi kita bisa tahu surga. Dari mana? Dari baca Alkitab. Kita tidak perlu mati dulu baru bisa tahu kemana nanti kita setelah mati. Baca Alkitab sudah ketahuan ya. Tidak bisa berhubungan dengan orang hidup ya. Penting ya, nanti bagi yang di Firdaus, nanti tubuh dibangkitkan, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, kemudian menerima mahkota kerajaan, Matius 25 ayat 34, barulah masuk surga ya. Jadi clear,
Yang masuk surga hanya yang dari Firdaus, dari alam maut tidak ada yang bisa masuk surga. Mari kita terapkan. Nyembah Bapa masuknya kemana Pak? Kalau mati pasti ke alam maut. Jadi Anda penyembah Bapa tidak mungkin telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ya bener, alam maut. Wong di surga tidak ada Bapa. Yang ada itu Bapa iblis di alam maut. Catat baik-baik, kalau Anda bilang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, Anda sebenarnya sedang mendeklarasikan sedang dipanggil pulang ke rumah iblis di alam maut. Catat baik-baik, sebab di surga tidak ada Bapa, apalagi rumahnya nggak ada. Ya, tidak ada satupun ayat ya yang bisa membuktikan di surga ada Bapa, tidak ada. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, telah dipanggil ke rumah Bapa, Anda sedang mendeklarasikan, sedang ngasih tahu telah dipanggil ke rumah Bapa, yaitu Bapa iblis di alam maut. Ingat? Ya. Kalau gitu gimana dong? Telah dipanggil Tuhan, ya, mati di dalam Kristus, nanti ke Firdaus itu, ya, telah dipanggil Tuhan Yesus, gitu sajalah ya, telah dipanggil Tuhan Yesus dalam iman kepada Yesus Kristus dan dibawa ke Firdaus, ya. Meninggal pada hari jam sekian ya, nanti akan mau dikubur kayak mau dikremasi nggak masalah ya. Tapi jangan pernah lagi ngomong ya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Anda sedang memproklamirkan diri dipanggil ke rumah Bapa, Bapa iblis di alam maut, sebab di surga tidak ada Bapa. Ya. Clear ya? Bisa tahu kemana tanpa mati dulu. Ya, kita bisa tahu ya. Cuman di Kristen yang bisa kayak gini. Dan ini valid yang ngomong Yesus sendiri kok. Ya. Kalau di keyakinan lain mungkin yang ngomong bukan Allah, tapi ini Yesus sendiri yang ngomong. Yesusnya itu yang jamin selamat kita, juru selamat kita kan Yesus, ya. Apa kata Yesus? Imanlah yang bisa membuat kita ke Firdaus. Yang tidak percaya Yesus ya mohon maaf, ke alam maut. Memang sudah jelas kok. Percaya Bapa ke alam maut. Yang percaya Tuhan tapi Tuhannya masih sujud pada Bapa, alam maut. Tidak ada ya Pak, Tuhan Yesus kok masih sujud pada Allah Bapa, itu nggak ada Pak, ya. Ya. Nggak ada ya, Tuhan pasti Allah karena Yesus juga bergelar Tuhan Allah, ya. Clear Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjelaskan ya, bisa tahu kemana tanpa mati dulu, ya. Sama juga untuk tahu surga nggak usah harus naik ke surga dulu. Demikian pula untuk tahu kemana nanti kita setelah mati, ya tidak harus mati dulu. Kita sudah tahu kalau mati kemana, mulai dari sejak Adam sampai nanti kiamat, orang itu kalau mati, kalau beriman kepada Yesus, masuknya masuk Firdaus, ya. Tidak ada itu masuk surga ya. Masuk surga itu nanti pada saat kebangkitan. Ya, kita dibangkitkan, lalu dapat mahkota, lalu masuk surga. Itu surga, ya. Ya, lawannya adalah masuk alam maut. Tidak ada orang mati kok langsung masuk neraka, itu nggak ada. Ya, itu nanti di bumi baru. Nah, kalau di bumi baru betul, orang mati nggak perlu transit dulu, nggak perlu transit di Firdaus atau alam maut, langsung cemplungin neraka. Yang nggak percaya anak domba, yang percaya anak domba masukin Yerusalem baru, very clear ya. Kalau kita very clear ya. Anda saja yang saya kasihan ya. Jadi pendeta puluhan tahun nggak tahunya meninggal, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Catat, Anda sedang memproklamirkan diri, Anda dipanggil ke rumah Bapa iblis, yaitu alam maut. Sebab di surga tidak ada Bapa. Clear? Pilihan itu antara alam maut dan Firdaus. Sudah jelas kok Yesus ngomong ke Firdaus. Kenapa Anda tiba-tiba bilang ke surga? Anda nggak ngerti ya? Kalau Firdaus sama surga itu beda, ya. Firdaus adalah taman Allah. Taman Firdaus Allah.
Apakah itu di hadirat Allah? Yes. Di situ kita makan dari buah dari pohon kehidupan. Baik, padat, singkat, dan clear. Apa tadi judulnya ya? Bisa tahu kemana tanpa mati dulu. Ya udah begitu saja ya. Ikut sekolah tinggal kitab, Bapak Saudara yang ingin ini dan yang ingin paham ya, supaya bisa paham ya. Demikian pula mau ikut yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris silahkan ya. Kami sudah membuka diri untuk saudara-saudara kita dari mu'alaf untuk debat. Kenyataannya tidak ada yang berani. Sudah kami share ke 600 orang, kurang lebih 600 orang. Anggota grup kan satu grup 200 orang. Kali 3 grup, ada 4 grup ya. Ya, mereka baca 600 orang, kagak ada satupun yang berani. Ya, demikian pula tema-tema kami share ke grup-grup ya, para pendeta, tidak ada satu orang pun yang berani debat ya, lewat Zoom dengan kami. Ya. Ya, tema-tema tertentu ya. Tema 2 hari lagi adalah apa? Tidak ada Bapa di surga. Ayo ya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, para pendeta ya, temanya adalah tidak ada Bapa di surga. Ayo ya, kita berdebat ya, kita berdialog, nanya sok ya. Silakan Anda nanya ya. Kami tidak nanya ya. Kami hanya menjelaskan, terus silakan nanya apa judulnya? Tidak ada Bapa di surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta MPS. Haleluya, amin.